adik-adik, selamat hari Minggu. Balik lagi sama Kak Helda dalam ibadah sekolah Minggu hari ini. Nah adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Wah, puji Tuhan, semuanya sehat ya. Dan semuanya sudah siap mengikuti sekolah Minggu hari ini. Nah, sebelum kita mulai sekolah Minggu hari ini, kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri nih. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mulai sekolah Minggu kita hari ini. Yuk semuanya bangkit berdiri. Yuk adik-adik, kita bisa bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Nanti ikutin gerakannya kakak ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita nyanyi sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Nah adik-adik, tadi kita udah gerak-gerak sedikit nih. Nah sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Jadi adik-adik bisa lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami di ibadah online sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan yang mau memberkati sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Mampukan kami untuk bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu lagu lagi. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kita bisa nyanyi sama-sama lagi ya.
Adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Kita akan membaca Alkitab bersama dan tema kita kali ini adalah surprise. Mari kita baca dalam kitab Ezra 1 ayat 1 sampai dengan 11. Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Pada tahun pertama zaman Koresi, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertai. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka bergemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Koresi menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil ayahnya. Koresi, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitradat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 pokor emas, 1000 pokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Adik-adik, ada seorang anak perempuan bernama Fanny Crosby. Siapa? Fanny Crosby. Pada saat lahir, Fanny memiliki penglihatan yang sangat baik. Namun karena satu kesalahan dokter, ia tidak bisa menjadi melihat adik-adik. Dia menjadi buta. Tapi untungnya Fanny mempunyai seorang nenek yang menolongnya menjadi pribadi yang mandiri dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dengan keterbatasan Fanny, dia semangat belajar. Dia belajar huruf Braille adik-adik. Dia rajin membaca Alkitab. Dia juga selalu berdoa kepada Tuhan, sehingga Fanny tidak pernah putus asa. Adik-adik, Fanny rajin menulis puisi, bermain harpa dengan handal, dan bisa bermain piano, menciptakan lagu yang banyak dan suaranya bagus adik-adik. Walaupun hidupnya penuh dengan keterbatasan, tetapi Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita.
Seperti bangsa Israel yang kembali dari Babel, Tuhan memakai Raja Koresi dari Persia untuk menggenapi janji Allah. Adik-adik, Raja Koresi bukan orang yang mengenal Allah seperti bangsa Israel. Tapi Allah dapat menggerakkan hati Raja Koresi dan membuat hati Raja Koresi bermurah hati, sehingga rencana Allah yang indah terjadi atas umatnya. Umat Israel takjub. Tuhan menyatakan kuasanya melalui Raja Koresi. Mereka tidak hanya sekedar pulang kampung, mereka juga diizinkan membangun bait Allah sebagai tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Bahkan Raja Koresi memerintahkan agar orang-orang di sekitar mereka harus membangun tersebut dengan memberikan harta benda, emas, perak, dan pemberian yang indah-indah lainnya kepada mereka, dan pulang ke Yerusalem. Wah, sungguh luar biasa hebat Tuhan kita. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menyatakan kebaikannya, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Adik-adik, kalau adik-adik sekarang mengalami keadaan sulit seperti saat ini, adik-adik tidak bisa keluar rumah, bermain bersama teman-teman di luar, tidak bisa berangkat ke sekolah, tidak bisa belajar di sekolah. Tapi adik-adik harus ingat bahwa Allah yang hebat, yang luar biasa itu sanggup menolong kita. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik yang bersama-sama dengan adik-adik untuk tetap belajar dan bersukacita. Bagaimana? Tuhan kita luar biasa ya. Nah, tetap semangat ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Mazmur 66 ayat 5. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Kasih. Oke adik-adik, sebagai ucapan syukur atas penyertaan Tuhan, sekarang kita mau memberikan persembahan nih. Nah, adik-adik bisa menaruh persembahannya di amplop. Nanti adik-adik kalau misalnya sudah bisa datang ke gereja, nanti amplopnya bisa dimasukin ke gedung gereja. Nah, atau adik-adik bisa minta tolong nih sama mama papa untuk mentransferkan persembahan ke rekening gereja berikut ini. Adik-adik, sekarang ibadah kita mau selesai, tapi sebelum ibadah kita selesai, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu pujian lagi, besar dan perkasa. Ingat ya adik-adik, Tuhan kita besar dan perkasa. Yuk sekarang kita nyanyi bareng-bareng. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Oke adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah mau selesai nih. Tapi sebelum selesai, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa dulu. Jadi adik-adik bisa ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu pada sekolah minggu kami hari ini. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap firman Tuhan yang bisa kami dengar saat ini. Tuhan, Engkau sajalah yang mau menyertai kami, Engkau yang mau memberkati kami dalam setiap keseharian kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sajalah yang mau menyatukan kami kembali minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa sama firman hari ini, jangan lupa juga dihafalin ayat hafalannya. Oke, tetap jaga kesehatan, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.